nama saya Klik Broto. Sebenarnya ini nama panggung, bukan nama sebenarnya. Kenapa saya ambil nama itu sebagai brand saya di dunia komersial? Klik nama panggilan sehari-hari kayak orang Jawa pada umumnya. Kalau Broto memang nama asli yang ada di akte. Jadi biar agak nyanyi dikit kata orang, jadi saya pakai nama Klik Broto untuk berkecimpung di dunia fotografi. Proyek besar saya yang pernah saya kerjakan Suzuki. Sebenarnya awalnya saya juga nggak mengira akan mendapatkan proyek itu, karena secara cost productionnya sangat besar sekali. Nah, saya pikir juga ketika bikin quotation ya oke, kita bikin real cost-nya, ternyata nembus. Nah, itu juga membuat saya khawatir juga, ini nyari modal dari mana untuk cost production. Karena nggak sedikit cost productionnya. Dari situ ya saya dari link teman-teman, saya cari investor di situ. Dan setelah berkenalan terus ketemu dengan investor, ini loh, saya punya jaminan saya adalah rumah saya, karena uang yang saya pinjam nggak sedikit untuk produksi 7 hari photoshoot mobil. Nah, setelah mendapatkan kepercayaan, terus PO turun, akhirnya itu bisa menjadi modal saya untuk meminjam uang untuk produksi. Dan ketika photoshoot juga lumayan menguras tenaga, karena memotret still life tapi produknya sangat besar dan reflektif, itu juga mempunyai tingkat kesulitan yang lebih banyak, dan kru juga sangat banyak sekali. Jadi kita juga sebagai fotografer juga satu harus punya stamina yang prima untuk photoshoot yang sangat lama, terus harus sabar menghadapi klien dan kru yang begitu banyak. Terus kita juga harus nge-treat klien supaya nyaman dengan pemotretan yang begitu lama. Itu juga project yang besar itu juga karena klien sudah bayar mahal, pasti tuntutannya juga semakin besar ke fotografer, jadi pressure-nya cukup lumayan untuk project-project yang lumayan besar. Tips menentukan harga, ketika saya ditanyain teman-teman yang bahkan fotografer senior ya, ini aku ada ditawarin kerjaan, cara bikin quotation-nya gimana? Biasanya kita akan menghitung cost production-nya dulu. Mulai dari kalau kita nggak punya alat, kita sewa alat itu berapa, terus kita butuh transport untuk warawiri ketika meeting atau nanti pas hari H photoshoot itu berapa, terus untuk bayar asisten dan kru segala macam tuh berapa. Kalau memang membutuhkan makeup artist, fee-nya berapa. Terus butuh wardrobe-nya harganya berapa. Lalu fees orang wardrobe itu berapa. Itu juga semua sampai detail makanan itu kita breakdown, kita detailing satu persatu. Setelah cost production itu semua dapat, baru kita masukin fee kita. Dari situ dapatlah sebuah harga penawaran ke klien sesuai dengan layout yang
diminta oleh klien atau berapa jumlah shoot yang diminta klien. Dari situ kita setidaknya kita harus bisa mempresentasikan, nih loh kenapa harganya segini, karena detailnya seperti ini. Jadi kita sebagai fotografer itu juga harus bisa mengedukasi klien. Jangan kita asal nyebut harga, ternyata setelah production itu malah kita nombok. Itu juga itu malah nggak dapat income, malah boncos yang dapat. Nah, sebenarnya dengan persaingan yang semakin banyak, terus banyak fotografer yang banting harga, itu ya kembali lagi ke pribadi masing-masing sih. Kalau saya melihat sebuah project itu adalah benefit atau profit. Ketika saya melihat oke, ini nggak ada profit tapi benefitnya bagus, ya kita ambil. Tapi kalau project itu udah nggak ada profit, nggak ada benefit, ngapain kita ambil? Itu aja sih buat teman-teman yang baru mau memulai di dunia fotografi, ketika kebingungan membuat sebuah quotation, kira-kira detailnya seperti itu. Etika khusus itu ketika kita mendapatkan sebuah layout, kebanyakan tuh layout di dunia komersial itu konfidensial. Jadi kalau kita memang mendapatkan sebuah layout dari agensi atau dari klien, ketika kita pitching ya itu kita harus, yang pertama adalah menjaga kerahasiaan layout itu. Jangan sampai layout itu tersebar, apalagi kalau kita kalah pitching gitu. Itu juga kode etiknya, kita juga nggak akan istilahnya menyebarkan layout yang sudah ada, yang dibuat oleh kreatif. Itu etika yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketepatan waktu, karena di dunia komersial itu kita selalu berpegangan teguh pada timeline. Mulai dari timeline kerjaan itu harus sistematis, mulai dari meeting atau initial brief, terus nanti dari kita submit quotation, lalu ada PPM dengan klien sebelum foto. Terus ketika hari H itu kita juga harus bisa on time mulainya. Lalu ketika sudah memasukin post pro, itu timeline preview dan target untuk delivery FA itu juga harus on time. Untuk mendapatkan klien, yang pertama memang satu portfolio, lalu yang kedua adalah koneksi, atau istilahnya kita harus bergaul itu banyak, harus ke semua ya, kalau ibaratnya kalau nongkrong tuh kita jangan di sini-sini aja, kita harus muter, kita harus punya banyak relasi, karena pada dasarnya project itu dapat dari kenalan. Jarang yang belum kenal terus ngasih kepercayaan untuk ngerjain project itu, kecuali kalau memang kita sudah punya brand besar atau nama besar yang sudah dicari oleh klien, ya bisa. Tapi kalau kita baru memulai, ya kita harus cari koneksi kenalan yang sebanyak-banyaknya, karena ya sekarang ini banyak sekali istilahnya fotografer yang ini ternyata fotografernya kenalannya klien, jadi langsung tanpa present portfolio yang proper, klien sudah memberi kepercayaan. Itu bisa. Jadi karena ya kebanyakan karena koneksi, udah
bagus. Jadi itu juga sebagai nilai tambah selain kita punya portfolio adalah koneksi yang atau link yang bagus ke klien lah. Kalau signature sendiri sebenarnya saya masih kayak mencari jati diri sendiri sih. Saya belum pakemnya seperti ini, belum. Oke, intinya ketika mengedukasi klien dengan membreakdown rinci cost production itu, saya rasa klien pasti juga akan ngerti sih. Seumpama dalam sebuah layout klien pengen ada properti mobil mewah tapi budgetnya cuma kecil, itu bisa menjadi adu argumen kita ke klien nih loh, budgetmu dengan harga sekian tuh nggak masuk untuk istilahnya menyewa mobil mewah, gimana mau photoshoot kalau budgetnya cuma segini. Jadi pintar-pintar kita untuk mengedukasi klien dengan ada rincian real cost itu sangat membantu. Jadi istilahnya kalau kita mau naik taksi yang premium ya memang harus merogoh kocek yang tinggi. Kalau memang budgetnya kecil ya kita naik angkot aja. Jadi supaya nggak kita dihargai murah ya, selain dari kualitas portfolio kita, itu juga yaitu mengajukan detailing cost production supaya kita sama-sama tahulah harganya itu yang masuk akal di berapa. Jadi jangan yang penting dapat foto baru tapi malah nombok, itu juga sangat disayangkan. Karena dengan kita bermain di harga bawah, nanti kita naiknya juga akan susah. Oke, filosofi yang selalu saya tanamkan, klien itu saya anggap sebagai cewek yang pengen saya deketin. Jadi dengan saya beranggapan seperti itu, saya akan membuat karya sebagus mungkin supaya cewek itu jadi tertarik dan jadian sama saya. Jadi itu menjadi acuan saya supaya klien-klien bisa puas dengan karya yang saya bikin. Jadi supaya nanti klien itu nggak cuma sekali datang ke kita, syukur bisa istilahnya jadi langganan. Oh karena hasilnya bagus, oh treatmentnya memuaskan. Jadi saya selalu beranggapan seperti itu untuk perlakuan terhadap klien. Idola saya sampai saat ini ya masih seorang Anton Ismail ya, karena dari kesibukan dia masih banyak meluangkan waktu untuk kemajuan fotografi di Indonesia. Terus beliau juga tidak pelit tentang ilmu, terus semua tips atau trik baik dari teknis fotografi atau non teknis itu dia selalu open ke semua orang. Nah itu yang nggak semua fotografer bisa membuka seperti itu. Kadang-kadang banyak fotografer yang ketika ini saya open nanti takutnya jadi kompetitor. Sebenarnya kalau kita ya kembali lagi, rezeki itu udah ada yang ngatur masing-masing. Jadi ketika kita
bisa berbagi atau berguna untuk orang lain, itu baru istilahnya ya kita baru apa ya, ya hidup ini jadi lebih berarti lah ketika kita bisa berguna untuk orang lain gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan kanal YouTube fotografer.net. Saya Klik Broto, sampai ketemu lagi dan biar foto yang bicara.